Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku yang kami cintai, pada hari ini kita bisa bersua kembali setelah sekian lama kita tidak bisa bertatap muka, meskipun saat ini kita berada di dalam keadaan yang di tengah-tengah pandemi yang senantiasa mengancam kita. Tapi semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, memberikan perlindungan kepada kita, terkhusus di bulan Ramadan yang penuh hikmah ini, penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah, meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah. Anak-anakku yang kami cintai, pada kesempatan ini akan kami sampaikan beberapa hal terkait keutamaan membaca Al-Quran, terutama di bulan Ramadan yang mulia ini. Kita teringat di mana Rasulullah Muhammad SAW pertama kali mendapatkan wahyu di Gua Hira. Bagaimana Rasulullah saat itu dalam keadaan mendekatkan diri kepada Allah, hingga di malam ke-17 bulan Ramadan, kita juga sering menyebutnya sebagai malam nuzulul Quran, Allah menurunkan kalamnya yang pertama kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Quran surat Al-Alaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bagaimana di sisi lain bahwa bulan Ramadan juga menjadi syahrus syam, bulan di mana Quran itu diturunkan, dan juga terdapat banyak amalan-amalan tentang Al-Quran yang kita bisa laksanakan di dalam bulan Ramadan. Berikut beberapa hal keutamaan Al-Quran yang bisa kita senantiasa amalkan, bisa kita pelajari, bahwa ada banyak keutamaan di dalam bulan Ramadan ini ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Bagaimana salah satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya mendapat satu kebaikan, dan satu kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10. Sungguh luar biasa bahwa membaca Al-Quran ini, terutama di bulan Ramadan, memiliki pahala yang berlipat ganda, pahala yang dimana kita sebagai manusia itu dapat mengambilnya menjadi beberapa hal. Nah, salah satu contoh kebaikan yang bisa kita rasakan saat ini adalah kebaikan berupa nikmat sehat. Kemudian nikmat kita dapat berpuasa. Bagaimana saudara-saudara kita yang lain mungkin tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan ini. Di sisi lain, bahwa kebaikan-kebaikan yang tadi Allah akan berikan kepada kita itu tidak dapat kita hitung. Nafas yang kita hirup setiap hari itu adalah kebaikan. Allah memberikan mata kepada kita untuk melihat, itu juga kebaikan. Kalau kita diminta untuk menghitung berapa kebaikan yang Allah berikan kepada kita, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Nah, di bulan Ramadan ini kita diajarkan oleh Rasulullah bahwa dalam membaca Al-Quran itu dilipat gandakan hingga 10 kali tiap hurufnya.
kita sering mendengar bahwa alif lam mim itu terdiri dari 3 huruf. Nah, 3 huruf itu kalau dikalikan 10 kali lipat menjadi 30. Nah, 30 kali lipat ini kalau kita hitung kebaikan-kebaikan yang sebanyak 30, mungkin anak-anakku semuanya bisa menghitung kiranya apa? Bisa memenuhi nggak 30 itu? Atau mungkin 30 kenikmatan itu atau 30 kebaikan itu kalau kita list satu persatu, kira-kira yang kita rasakan dalam kehidupan kita itu terpenuhi atau tidak? Enggak. Nah, ini adalah sebagai wujud kasih sayang Allah kepada kita, bahwa pahala yang Allah berikan kepada kita itu luar biasa. Jadi, mumpung kita masih berada di bulan Ramadan yang mulia ini, mari kita perbanyak untuk berinteraksi dengan Al-Quran, kita baca, minimal mendengarkan. Bagi anak-anakku yang sedang berhalangan, untuk yang perempuan, kita tetap bisa mendapatkan pahala dari mendengarkan Al-Quran. Kemudian untuk anak-anak yang lain yang senantiasa diberikan kesehatan, kesempatan untuk melaksanakan ibadah, baik itu wajib maupun sunnah-sunnahnya, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan kepada kita di bulan ini dalam melakukan ibadah. Itu yang pertama, Allah melipat gandakan pahala orang-orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua yaitu obat hati atau obat penyakit hati ataupun yang berupa fisik. Nah, dengan membaca Al-Quran ini juga ternyata memberikan pengaruh yang luar biasa kepada diri kita, baik dalam hati kita ataupun di dalam fisik kita. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 82 Allah berfirman, dan kami turunkan di dalam Al-Quran suatu yang menjadi obat penyakit manusia dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, anak-anakku semuanya yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit, semoga Allah senantiasa memberikan kesembuhan. Allah menarik penyakit kalian sehingga kita semuanya bisa beribadah di bulan Ramadan ini dengan penuh hikmah, penuh dengan kenikmatan dan kesehatan. Yang ketiga terkait dengan keutamaan membaca Al-Quran, yaitu rumah menjadi bercahaya. Nah, dalam salah satu hadis yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi, anjuran untuk banyak berzikir, bahwa dalam hadis ini terdapat anjuran untuk banyak berzikir kepada Allah, termasuk membaca Al-Quran dan zikir-zikir lainnya. Di rumah yang hendaknya rumah jangan dikosongkan dari zikir, maka kita dianjurkan untuk senantiasa berzikir, terutama juga di dalam bulan Ramadan ini kita diperintahkan untuk banyak-banyak membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat, dilindungi dari godaan setan. Nah, meskipun di bulan Ramadan ini banyak yang mengatakan bahwa setan itu dibelenggu begitu ya, tetapi ternyata masih banyak hal-hal yang tidak diinginkan di bulan Ramadan ini. Salah satunya misalkan ketika kita siang-siang nih berpuasa, ada aja teman yang ngajak untuk buka puasa. Padahal belum waktunya adzan maghrib, tetapi sudah mau berbuka. Kalau berbukanya dalam uzur, katakanlah ada halangan bagi perempuan, kemudian sebagai musafir, perjalanan jauh, kemudian sakit, oke, itu tidak apa-apa. Tetapi ketika kita dalam keadaan sehat, kita kuat dan tidak ada halangan yang membuat puasa kita itu batal atau dibolehkan untuk berbuka, maka hendaknya kita jangan sampai berbuka. Nah, ini adalah salah satu contoh setan yang sifatnya bukan non fisik tetapi fisik, karena bisa dilihat oleh kita. Tetapi kita sebagai seorang muslim yang beriman, sebagai seorang yang senantiasa mentaati perintah Allah, maka ketika kita diminta oleh teman kita untuk berbuka sementara waktunya berbuka belum datang, kita usahakan untuk menolak dengan cara yang baik.
kita biarkan teman kita untuk berbuka, monggo, tapi kita ketahui bersama bahwa amalan Ramadan itu atau puasa Ramadan itu adalah keterkaitan kita kepada Allah. Pahalanya orang berpuasa itu langsung dari Allah. Nah, kemudian agar kita senantiasa terhindar dari godaan setan, daripada kita melakukan aktivitas-aktivitas yang kurang baik, maka hendaknya kita tadarus atau membaca Al-Quran. Dan yang terakhir, insya Allah Al-Quran akan memberikan syafaatnya kepada kita di akhirat kelak, di mana tidak ada syafaat-syafaat yang lain yang akan melindungi kita, tetapi ketika kita mau berinteraksi kepada Al-Quran, insya Allah Al-Quran akan menjadi salah satu yang memberikan syafaatnya kepada kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bacalah bait Al-Quran, karena sesungguhnya pada hari kiamat nanti akan datang memberikan syafaat yang baik kepada pembacanya. Maka anak-anakku semuanya, di tengah pandemi ini insya Allah kita senantiasa diberikan waktu yang lebih luas, waktu yang lebih banyak untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Tapi jangan juga kita kemudian meninggalkan pelajaran kita, karena senantiasa belajar juga merupakan ibadah untuk kita semuanya. Terkhusus di bulan Ramadan ini, mari kita bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah dengan qiraatul Quran. Cukup demikian yang bisa kami sampaikan. Banyak salah itu dari kami, banyak lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Itu mari kita bersama-sama sebelum menutup acara ini, mari kita tutup dengan istighfar ya Ali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.